Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari yang ke-21 ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan petunjuk dan hidayah sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk menghadiri salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian sebagaimana biasanya. Sebagaimana saya sebutkan bahwa 10 pertama bulan suci Ramadan sudah kita lewati bersama. Kajiannya Usul Talafik. Pada malam hari ini 10 yang kedua kita akan mencoba membahas tentang tauhid. Kalau kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang fondasi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali pada sejarah, Rasul itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun Rasul di Mekah itu hanya berorientasi, kajiannya adalah memberantas kemiskinan dan berbicara tentang tauhid. Bayangkan orang Arab, Pak, hidup dalam kemusyrikan, menyembah berhala bertahun-tahun, berabad-abad. Lalu kemudian Rasulullah membawa ajaran tauhid. Tidak semudah bisa membalikkan keyakinannya, tapi Rasul dengan sabar dan ulet dapat dikikis kemusyrikan dan sedikit demi sedikit akhirnya kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu selama 13 tahun pertama adalah berbicara tentang pemberantasan kemusyrikan, berbicara tentang tauhid dan memperbaiki akhlak manusia. Karena tauhid ini merupakan fondasi. Sebagus apapun rumah, kalau fondasinya tak kuat, cepat atau lambat pasti akan rapuh. Bagaimana rumah itu? Ya tergantung fondasinya. Bagaimana kita berislam? Ya tergantung tauhid kita. Tauhid ini merupakan fondasi dalam Islam. Kalau fondasinya kokoh dan kuat, apapun yang terjadi tidak akan pernah dia goyah, tidak akan pernah terpancing, tidak akan pernah dia terlena, tidak akan pernah dia bisa dibujuk. Karena tauhid itu sudah berakar di hatinya. Tauhid ini harus tertancap, terpatri di dalam diri kita. Bahwa sekali mengucapkan la ilaha illallah, walaupun darah menetes penghabisan, tetap la ilaha illallah. Itulah sebabnya Rasulullah memberikan semuanya, menanamkan tauhid, memperbaiki akidah di dalam Islam selama dia berada di Mekah. Dan di Mekah ini semua ayat-ayat yang turun itu berbicara tentang pemberantasan kemusyrikan, berbicara tentang keimanan. Kalau kita buka surah-surah yang turun di Madinah, isi kandungan daripada ayat itu berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang alam gaib. Alam gaib terdiri pada alam kubur, surga dan neraka, pahala dan dosa, dan hari kebangkitan. Semua ayat-ayat yang turun di Madinah, di Mekah itu berbicara tentang itu, Pak.
Setelah nanti sampai di Madinah, itu berbicara tentang muamalah. Jadi tadi di Mekah ini berbicara tentang hablum minallah, bagaimana seorang hamba itu menyembah Allah. Kemudian sampai di Madinah berbicara tentang muamalah, berbicara tentang jual beli, utang piutang. Kemudian masalah hukum perdata, hukum pidana dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan, lebih banyak Rasulullah di Makkah daripada di Madinah. Nah, oleh karena itu, bagaimana seorang Muslim berbicara tentang tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini, kalau kita kembali berbicara tauhid itu terbagi kepada 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Pertama adalah ada namanya tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, dan ada namanya tauhid asma wa sifat. Putus internetnya, Pak. Tidak diaktifkan tadi, jadi hilang dari peredaran. Tauhid rububiyah, kita meyakini bahwa satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya pelindung, satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, tidak ada yang lain. Di dalam Al-Qur'an kita sering baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya dengan Allah itu Maha Pengasih. Allah tidak pernah pilih kasih. Orang beriman, orang tidak beriman, orang musyrik, orang kafir tetap dikasih. Jadi pengasih ini bersifat umum. Kemudian Ar-Rahim bersifat khusus. Kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Nah, oleh karena itu, di dalam mencari nafkah, siapa saja yang bekerja dengan baik maka diberikan rezeki yang baik. Karena sifatnya umum. Allah memberikan sesuatu sesuai dengan karya kita. Seorang pedagang Cina dengan seorang pedagang Islam, kenapa Cina ini berhasil berdagang? Karena jam 6 subuh sudah bangun, membuka tokonya dan segala macam. Sedangkan umat Islam jam 9 baru dibuka. Tentu penghasilannya ini berbeda. Kenapa? Karena yang berlaku adalah memberi Allah bersifat umum, artinya memberikan kepada siapapun hambanya yang ingin betul-betul bekerja dengan baik. Dia bersifat umum. Kemudian Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada orang beriman, tidak diberikan kepada orang-orang selain daripada orang beriman, namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Semua pujian hanya untuk Allah, lillah rabbil alamin, yang memelihara seluruh alam. Tuh. Jadi segala puji bagi Allah, segala pujian hanya dituju kepada Allah Rabbil alamin. Siapa itu Allah? Rabbil alamin, yang memelihara seluruh alam. Jadi kalau kita lihat terjemahan dari Pertimbangan Agama, segala puji bagi semesta alam. Tapi sebenarnya arti yang sebenarnya adalah segala puji bagi Allah yang memelihara. Rabbi itu memelihara. Rabbil alamin, memelihara seluruh alam. Alam ini kan banyak, Pak. Ada namanya alam ruh. Yang kedua, alam kandungan. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzakh. Yang kelima, pada mahsyar. Alam ruh
sebelum Allah menciptakan manusia, sudah menciptakan ruh. Itu belum ada jasadnya, baru berbentuk ruh. Kemudian dengan proses Allah sendiri terjadilah proses seperti Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, itulah berkembang biak. Dan ringkas aja bahwa kita sekarang sudah berada dari alam ruh pindah ke alam kandungan selama 10 bulan, 9 hari 10 bulan setelah manusia sempurna ciptaannya dalam kandungan itu, maka Allah meniupkan ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi setelah manusia sempurna kejidaannya dalam perut ibunya sudah sempurna, maka ditiupkan ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah sendiri yang meniupkan ruh dalam diri. Setelah ingin lahir ditanya, alastu birabbikum, apakah kami Tuhanmu? Maka dia kalau balasyahidina, kami yakin bahwa Allah Tuhan kami, dan kita berjanji ini melaksanakan perintah Allah lahirlah seorang anak. Pindah ke alam dunia. Di alam dunia ini bermacam-macam target jatah hidupnya. Ada orang sampai 90 tahun, 100 tahun, 90, 85 tahun. Ada umurnya sampai 25 tahun, bermacam-macam. Cuma Allah yang tahu apa rahasia di balik perbedaan umur diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat umur-umur umat yang dulu dengan sekarang sangat berbeda. Bahkan ada umur sampai 900 tahun. Tuh. Nah, 900 tahun ini walaupun kita sebagai umat Muhammad memiliki umur pendek, ya, umur pendek, tak bisa mengalahkan kualitasnya dibandingkan dengan umur-umur umat yang dahulu sampai 900 tahun. Kenapa bisa kita kalahkan? Karena adanya malam Lailatul Qadar. Bayangkan saja siapa yang mendapatkan pahala pada malam Lailatul Qadar, maka setara umurnya 82 tahun. Nah, kalau umurnya 50 tahun, tiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, 82 tahun kali 50 tahun berapa, Pak? Kan bisa mengalahkan umur, walaupun kita umur Muhammad pendek dan umur umat dahulu panjang, lama, tapi bisa kita kalahkan dengan adanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Sejak 1 Ramadan sampai malam terakhir Ramadan tidak pernah alpa melaksanakan amal ibadah. Kalau terkadang datang, terkadang tidak, terkadang tidak bisa. Ini Allah istiqomah. Kita lihat bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Dan Allah tidak pernah menentukan, walaupun disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu 10 terakhir, tetapi bukan berarti 10 terakhir. Kita dilihat oleh dievaluasi dari sejak awal Ramadan, 10 pertama, kedua, ketiga. Namun puncaknya 10 terakhir. Jadi walaupun umur Muhammad ini hanya sampai 73 tahun, sampai 80 tahun, tapi bisa kita mengalahkan dengan umur yang umur umat yang dulu karena adanya malam Lailatul Qadar dan banyak pahala-pahala lagi yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah di dunia ini pindah ke alam barzakh. Alam barzakh itu adalah tempat penantian namanya alam kubur. Berapa lama tinggal di kubur? Wallahu a'lam. Dia menunggu sampai hari kiamat. Yang hari ini meninggal menunggu datanya hari kiamat. Nanti setelah itu kembali kepada alam akhirat. Di situ dikumpul orang sejak Nabi Adam sampai Muhammad. Tapi itu perjalanan. Jadi Rabbil Alamin itu Allah yang memelihara seluruh alam. Bapak dan saudara-saudara, kembali kepada persoalan tadi mengenai masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkeyakinan bahwa kita dalam hati kita mengatakan bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang menjaga dan segala aspeknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian ada namanya tauhid uluhiyah. Kita berkeyakinan bahwa tidak ada yang
berhak disembah. Tidak ada tempat kita bergantung. Tidak ada tempat kita berharap. Tidak ada yang bisa mengharapkan penyembuhan. Tidak ada yang bisa menolak segala macam bala. Hanya Allah. Itu terpatri. Itu tertancap dalam hati kita. Sebab kalau ini keyakinan dalam diri kita sudah terpatri, Pak, luar biasa pengaruhnya. Kita lihat dalam sejarah, ada salah seorang sahabat Rasulullah, ada salah seorang kafir Quraisy. Pagi-pagi habis salat subuh menghampiri Rasulullah. Kata orang kafir, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam." Kata Rasulullah, "Yang benar aja, saya ingin masuk Islam." Begitu ditengok, nampak dari Rasulullah betul orang kafir tidak masuk Islam. Akhirnya Rasul dimandikan, diberikan pakaian segala macam, baru dibaiat oleh Rasulullah, disyahadakan Rasulullah pagi itu. Setelah Rasulullah membaiat, mensyahadatkan dia, Rasul pergi. Dia ikut di belakang Rasulullah. Kata Rasulullah, "Mau kemana kamu?" "Aku ikut kepada Rasulullah." "Tahu tak kamu mau kemana saya?" "Tidak tahu. Saya ingin berperang melawan orang kafir." "Tidak usah kau ikut. Aku mau ikut ya Rasulullah." Ikut berperang. Walhasil ceritanya, kira-kira jam 10, jam 9 gugur di benang perang. Dia ikut berperang sama Rasulullah, gugur, dia jadi sasaran, mati. Rasul pidato, "Wahai sahabat-sahabatku, mau tak kau lihat orang tidak pernah salat masuk surga?" Sahabat terakhir, "Ya Allah, ya Karim." Yang bilang Rasul, ada orang tidak pernah salat masuk surga. Kata sahabat, "Bagaimana ceritanya ini? Ada tidak pernah orang salat masuk surga. Sedangkan kita ini sudah salat, sudah banyak kebaikan, belum tentu masuk surga. Sedangkan orang ini tidak pernah salat masuk surga." Bertanya, "Bagaimana ceritanya Rasulullah?" "Orang tadi ini baru tadi pagi masih Islam, belum sempat salat duhur dia meninggal." Orang yang gugur dalam perang, orang yang kafir masuk Islam seperti bayi yang lahir. Yang orang-orang kafir masuk Islam seperti bayi yang tidak punya dosa. Gugur semua dosa-dosa yang dilakukan dan tidak sempat salat duhur, dia akan gugur di benang perang. Ini orang mau salat tapi tidak perlu waktunya. Bagaimana dia bisa salat? Lah baru dia sebelum meninggal, baru pagi dia di bait Rasulullah ikut perang, mati di benang perang. Maka terus, begitu ceritanya ya. Persoalannya sekarang, apa yang membuat dia tidak takut menghadapi perang? Karena tauhid tertanam di hatinya. Kalau tauhid sudah tertancap, sudah tertanam di hati kita, tidak ada yang takut, hanya Allah. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah takut, tidak akan getar. Para sahabat banyak menangis ketika dia sakit di atas ranjangnya, karena ingin mati di benang perang. Para sahabat banyak yang sakit, berbulan-bulan, berhari-hari nangis di atas kasurnya. Dia tidak mau mati, ingin mati di benang perang, karena kata Allah, siapa mati membela agama Allah, surga jawabannya. Ketika ada orang gugur di benang perang, berlumur dengan dosa, maka tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, kuburkan bersama darah yang mengalir di tubuhnya. Itu menjadi saksi di hadapan Allah. Dan orang gugur di benang perang tidak akan pernah mati, bal ahya'u indallah, hidup insyaallah. Terbukti ketika Hamzah, paman Rasulullah di Madinah itu, waktu kami pernah melaksanakan ibadah haji pertama, itu saya melihat langsung kuburnya Hamzah. Ketika kemarin itu ingin dipindahkan, digali, ternyata kena sedikit cubitan cangkul, mengalir darah segar di tubuhnya, sudah berpuluh tahun mengalir darah segar, tetap segar. Dan menurut dalam sejarah, hati Hamzah itu dimakan oleh kafir Quraisy, saking jahatnya. Tapi mereka itu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, masih memiliki segar bugar hati. Artinya memang orang-orang beriman itu tidak akan pernah mati. Rasulullah tidak pernah mati. Buktinya kalau kita melaksanakan ibadah haji sampai di Madinah, masuk di babus salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Orang-orang biasanya kalau ingin melaksanakan ibadah haji, dia minta salam, "Pak, tolong sampaikan salam kepada Rasulullah." Rasulullah hidup.
Makanya kita kalau sampai di Madinah, assalamualaikum ya Rasulullah, karena Rasul itu tidak akan pernah mati. Sama dengan umatnya. Bapak saudara-saudara, oleh karena itu, apabila sudah tertanam tauhid dalam diri kita, maka tidak akan pernah takut hanya kepada Allah saja. Buktinya tadi itu orang yang baru Islam. Apalagi Rasul sendiri membeatnya. Bapak dan saudara-saudara, nah, inilah tauhid, Pak. Kalau saudara tauhid tertanam di hati kita, tidak akan pernah terpancing, tidak akan pernah bisa dirayu, tidak akan pernah bisa dibujuk, tidak akan pernah terlena kepada siapapun, karena dunia ini adalah sementara. Kita tidak tahu besok atau lusa. Ini sebenarnya harta ini, Pak, adalah sampah. Coba kalau kita mati, sebanyak apa harta kita, kalau kita mati, jangankan harta, kita dibawa ke kuburan. Kenapa manusia dikuburkan? Karena baunya. Seandainya manusia tidak bau, hanya dilempar aja tempat sampah. Tidak ada harganya, Bapak Saudara. Manusia bisa berharga kalau masih hidup. Kalau sudah mati, tidak ada harganya. Apalagi harta. Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan sampai gara-gara kehidupan dunia ini membuat kita terlena. Dunia ini hanyalah sementara. Harta hanya titipan. Jadikan harta itu untuk dijadikan sebagai jalan untuk menuju surga. Bagaimana caranya? Bapak punya sawit banyak. Bagaimana caranya sawit itu? Kalau ada sebahagian kalau kita menjual sawit, ada sebagian kita dapat, sebahagian kita untuk agama, sebagian untuk keluarga, dan sebagian untuk untuk perusahaan. Ayo sokallah itu, Pak, hartanya dibagi 3. Pertama untuk perusahaan, yang kedua untuk agama, yang ketiga untuk untuk perusahaan sendiri, keluarga, untuk keluarganya, untuk perusahaan, dan untuk agama. Dibagi 3. Usulkanlah kepada saudara-saudara. Jadi mari kita bersama-sama membiasakan diri untuk senantiasa memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedikit pun dalam diri kita keyakinan bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Karena tauhid ini adalah merupakan fondasi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila keyakinan ternodai oleh syirik, maka seluruh amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan pengantar, Pak. Nanti besok malam baru kita masuk menggali tentang apa sebenarnya tauhid itu, bagaimana tauhid yang sebenarnya. Jadi malam ini malam ke-11 hanya merupakan pengantar. Insyaallah besok malam baru kita masuki materi daripada tauhid itu sendiri. Demikianlah barangkali, karena waktu pula lah yang memisahkan kita. Jangan kemana-mana. Nanti hari subuh akan kembali bereaksi sebagaimana biasanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.